Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota Desti Eka Sari, Muhammad Fazrian, Nova Karolin Siraga, dan Amronar Sada. Di sini kami akan membahas tentang perpajakan dalam pendapatan, penghasilan, dan penjualan. Definisi pendapatan. Penambahan aset atau penurunan kewajiban mengakibatkan kenaikan ekuitas tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Definisi penjualan, pembelian suatu barang atau jasa dari pihak kepada pihak lainnya, mendapatkan ganti uang dari pihak tersebut. Selanjutnya yaitu ada pengukuran pendapatan. Yang pertama yaitu ada harga yang disepakati atau bisa disebut dengan nilai wajar. Yang kedua itu tidak termasuk pengurangan, potongan dagang, potongan tunai, dan retur. Perpajakan ini dibagi tiga, yaitu penghasilan, dibagi lagi ada dua, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima WP, wajib pajak, dan objek pajak. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Desti. Pengakuan pendapatan. Yang pertama ada akrual basis, yang kedua beda waktu, dan yang ketiga cash basis. Next, Nop. Penghasilan objek pajak. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Yang kedua, hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dan yang ke-8, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Penghasilan objek pajak. Yang pertama, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kedua, penerimaan atau perolehan pembayaran pala. Yang ketiga, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang keempat, keuntungan selisih kurs atau mata uang asing. Yang kelima, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Yang keenam, premi asuransi. Yang ketujuh, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-8, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang ke-9, penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. Yang ke-10, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan yang ke-11, surplus Bank Indonesia. Selanjutnya dibaca oleh Rian. Penghasilan atau bukan objek pajak, pasal 4 ayat 1 PPH nomor 36 tahun 2008. 1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan harta hibaan yang diterima oleh keluarga, sedarah, dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan tidak ada hubungan dengan usaha
pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha. 2. Warisan. 3. Harta termasuk setor tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Pernyataan modal 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari WP atau pemerintah kecuali yang diberikan oleh bukan WP. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau WP yang menggunakan norma penghitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. 6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh persetoran terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan ditempatkan kedudukannya di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan bagi seorang terbatas pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang di-store. 7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.